Seperti biasa bro, ya kan malam-malam begini lagi hujan, gerimis. Kita bahas isu-isu politik ya bro ya. Terutama ini yang lagi viral bro ya. Yang lagi viral gitu kan, yang lagi beredar di seluruh platform sosial media bro, yaitu adalah pagar. Ya kan, pagar misterius tuh yang terbentang hampir kurang lebih 30 kilometer gitu kan di laut, daripada laut Tangerang gitu kan sampai ujung ke Banten bro ya. Sampai ujung Kolon gitu kan, ujung Kulon bro. Ini lagi rame bro beritanya bro ya, masalah pagar misterius ini, siapa yang punya, siapa yang mager gitu kan, dan atas perintah siapa itu laut sampai dipagar kan begitu bro ya. Ini lagi rame bro ya, ini lagi santai-santai bos Iway sambil bahas ini isu tentang pagar misterius ini bro ya. Nah, ini sebenarnya satu dari banyaknya kasus-kasus yang tidak tersentuh oleh hukum bro ya, ataupun ini kalau kata Bosiwai gitu kan, memperlihatkan atau memperjelas betapa serakahnya gitu kan, betapa marutnya tuh para pejabat-pejabat di Indonesia bro ya. Kan nggak mungkin bro ya, kalau kita berpikir pakai logika kita gitu kan, nggak mungkin itu yang ngasih izin itu kelas ormas, kelas RT, kelas RW. Ini pasti yang ngasih izin itu udah kelas tinggi bro, kelas atas kita kan, udah kelas para pejabat yang ada di atas tuh, iya kan, yang ngasih izin daripada pemagaran laut tersebut bro. Mungkin ini besok-besok segala gunung, danau mungkin dijual kali bro ya. Iya kan, ini laut bro, laut yang seharusnya bisa dinikmatin oleh semua orang tuh, iya kan, terutama orang-orang yang tinggal di daerah situ gitu kan, para nelayan gitu kan. Seharusnya kan ini laut itu milik manusia bro, milik kita bersama tuh, iya kan. Tapi ini romannya mau dijual bro, iya kan. Kan lo kalau beli tanah nih, lo beli tanah, iya kan, lo udah beli tanah tersebut, pasti kan lo pagar tuh, tanah tersebut lo pagar. Ini laut dipagar bro, itu artinya laut yang udah dijual, kan begitu bro ya. Dan ini sebenarnya kalau itu laut dijual gitu kan, yang dibahas itu bukan siapa yang magerin laut tersebut tuh, iya, tetapi yang harus dipermasalahkan adalah siapa itu yang ngejual laut. Kan begitu logikanya bro ya. Iya kan, kan banyak tuh di tempat gue tuh, banyak kalau tanahnya dijual itu udah pasti dipagar tuh, dikelilingin pagar gitu kan. Itu menandakan bahwa tanah tersebut milik seseorang, iya kan, makanya dikasih pagar. Nah ini lautnya dipagar bro, iya kan, laut dikasih batas, iya kan, seolah-olah itu laut milik dia, kan begitu bro. Nah itu artinya itu lautnya sudah dijual separoh. Pertanyaannya siapa itu yang ngejual laut? Kan begitu bro, yang bukan siapa yang magerin gitu kan. Ya kalau yang magerin mah, apalagi itu pakai pagar bambu gitu kan, pasti kan ya masyarakat situlah, iya kan, yang nyari duit seperak dua perak tuh, ya kan. Lu tuh pagerin tuh laut tuh, ya kan. Ini ongkosnya itu kan apa namanya, ketebak banget bro. Yang nggak ketebak itu siapa yang ngasih izin, iya kan. Nggak mungkin kelas tadi gue bilang tuh ormas RT RW, nggak mungkin bro ya. Ini soalnya ini laut bro, iya kan. Yang ngasih izin siapa? Ini pasti kelas-kelas yang bupati ke atas lah, iya kan. Udah nggak mungkin kelas lurah, yang nggak bakal mungkin bro ya ngasih izin buat mager laut gitu kan. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk keserakahan daripada pejabat-pejabat kita bro ya. Pejabat-pejabat negara Republik Indonesia tuh, ini adalah salah satu bentuk keserakahan bro, bentuk kemarukan gitu kan. Sampai laut aja itu mau dijual tuh. Ini gimana ini bro keadaan negara kita bro ya. Kemarin padahal belum habis tuh, ya kan, dimana sumber daya alam apa namanya kita tuh habis dikeruk tuh, ya kan, dikorupsi sampai 300 triliun bro. Itu kemarin beritanya masih hangat tuh, ya kan. Dan sekarang ini dia pindah ke laut bro. Mungkin sumber daya alam kita yang ada di darat itu sudah habis, dikeruk, dijual-jualin. Nah sekarang pada pindah ke laut, iya kan, mungkin kita laut habis juga bro, dijual-jualin bro ya. Ya meskipun tadi Bosiwai baca berita gitu kan, ini yang punya itu katanya anggota 9 Naga, iya kan, pendiri daripada grup Agung Sedayu tuh, iya kan, si Aguan itu bro ya. Tapi ini ya kalau itu mah wajar lah, ya kan, yang namanya orang punya duit, ya kan. Lu mau beli pulau aja kalau lu punya duit, ya silakan aja kan begitu bro ya. Tapi ini soalnya ini laut ini gitu kan, kalau dijual gitu kan, itu siapa yang nerima duitnya bro? Siapa yang diuntungkan tuh, iya kan, daripada penjualan laut pantai tersebut tuh, iya kan.
Ya laut lah, sebut aja gitu kan, laut. Ini siapa yang diuntungkan, bro? Apakah masyarakat setempat diuntungkan? Iya kan? Kalau itu di situ dibangun segala macam tuh, ya kan, terus hasil penjualan itu lautnya kemana gitu kan duitnya. Kalau diuntungkan sih mendingan, bro ya. Tapi kalau masyarakat di situ malah makin belangsak, ya kan? Ini bener-bener ngibulin rakyat namanya, bro ya. Jadi para pejabat kita itu selain dia serakah tuh, ya kan, juga tukang ngibulin rakyat tuh. Jadi ini ya meskipun nggak semuanya kan begitu, bro ya. Meskipun tadi Bos Ibu udah baca, ya kan, Menteri Kelautan gitu kan, Perikanan udah diperintah sama Pak Presiden Prabowo untuk mensegel gitu kan, dari membongkar bahkan pagar tersebut gitu kan. Tapi ini tidak membuktikan bahwa pejabat kita tidak serakah, bro ya. Ini adalah keserakahan, bro. Iya kan? Keserakahan daripada pemangku negara di kita, bro ya. Meskipun Bos Iwai optimis gitu kan, ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menghukum mereka tuh, ya kan, mengeluarkan mereka dari kabinet Pak Prabowo gitu kan. Ini para orang-orang ini nih, para pejabat serakah ini nih, ya kan, agar mungkin nanti Pak Prabowo ke depan bisa lancar gitu, bro ya, di dalam rangka untuk membangun negara ini, bro ya. Tetapi sekali lagi gitu kan, meskipun Pak Prabowo, kalau kata almarhum Gus Dur gitu kan, sebagai orang yang ikhlas tuh, ya kan, untuk memberikan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia, tetapi Pak Prabowo juga tidak menutup kemungkinan gitu kan, bahwa banyak orang-orang yang, ya sebut aja gitu, kalau kata Rocky Gerung, bajingan tolol gitu kan. Jadi banyak orang-orang di sekeliling Prabowo itu adalah, kalau kata Rocky Gerung, bajingan tolol mungkin ya, bro ya. Orang-orang serakah gitu kan. Kalau di istilah Bos Iwai, benalu. Nah, benalu, bro. Jadi Pak Prabowo dikelilingi para benalu-benalu tuh. Meskipun Pak Prabowo punya niat baik tuh, kalau kata almarhum Gus Dur gitu kan. Kerja ikhlas untuk rakyat, kan begitu, bro ya. Jadi ini sekali lagi gitu, bro ya, ini cuma satu, bro ya. Cuma satu dari banyaknya kasus-kasus di mana sumber daya alam kita itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, bro ya. Cuman beberapa orang, bro, yang menikmati daripada sumber daya alam negeri kita gitu ya, bro ya. Ini bentuk keserakahan, bro. Sekali lagi, ini adalah bentuk keserakahan tuh daripada pejabat-pejabat di kita, bro. Ya lu mah orang miskin, bro. Iya kan, lu orang miskin, ngerokok aja sulit mungkin kan, mana punya wewenang lu buat ngawasin perizinan laut tuh, iya kan. Lu nggak punya hak buat ngasih izin atau tidak kasih izin tuh, tentang siapa saja yang mau membangun, iya kan, membuat apartemen mungkin, iya kan, di kawasan laut tersebut. Lu nggak punya wewenang, bro, buat ngasih izin. Itu udah pasti para pejabat publik tuh, para pejabat kita, kan begitu, bro ya. Jadi ya kita mah dikibulin aja, bro ya. Memang kita mah cuma mau menerima berita aja yang beredar gitu kan, banyak banget, bro ya. Dan apalagi sekarang zaman internet gitu kan, zaman sosial media tuh, sama kayak di Papua misalkan, bro ya, di Papua, iya kan, salah satu penyumbang penghasilan terbesar tuh bagi negara Papua gitu kan, karena di situ ada Freeport, iya kan, ada pertambangan emas, ada pertambangan tembaga, berlian, segala macam, timah. Tapi rakyat Papua itu masih pada miskin kebanyakan, bro ya. Mendingan gua di Jawa Barat di sini, iya kenapa nih, ya kan, ini sebagai contoh aja, bro ya. Mendingan bagian gua susah, gak punya tambang gitu kan, gak punya pertambangan gitu kan di Jawa Barat, tapi masih bisa kerja apa aja lah gitu kan, masih bisa bertahan hidup tuh. Kalau gua bisa beli rokok, iya kan, kalau gua bisa beli rokok, itu artinya gua udah beli beras, iya kan, udah beli beras, udah persiapan buat makan. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Papua, bro ya, lu kalau ngelihat itu videonya di Facebook, itu rame, bro. Iya kan, banyak masyarakat Papua bahkan itu nggak bisa makan, nggak kebeli makan gitu kan. Padahal itu sumber daya alamnya melimpah. Emas batangan di situ, emas katanya tonan, bro. Penghasilan emas dari Papua katanya tonan, tapi masyarakatnya masih pada miskin. Iya kan? Ya kalau berita-berita mainstream kita kan enggak, bro, nggak ngeliput itu, bro. Berita-berita mainstream kita itu, kalau kata Rocky Gerung, itu cuma jadi humas pemerintah tuh, sponsor pemerintah atau sebaliknya tuh. Iya kan? Karena seolah-olah cuma masarin atau memberitakan keberhasilan pemerintah, padahal gagal total ya.
gagal total kalau kita ngelihat dari video-video yang beredar tuh. Iya kan, banyak masyarakat Papua yang masih kelaparan, banyak masyarakat Papua yang terkena stunting, gizi buruk. Di mana berhasilnya, bro? Iya kan, dan itu hanya beberapa tuh, iya kan, yang terdokumentasi dan pada akhirnya viral di sosial media, bro. Ya itu banyak banget. Dan sekarang ini lagi rame nih masalah pagar laut ini, bro ya. Kita kembali ke pagar laut, iya kan, yang ada di Banten tuh, iya kan, di Tangerang, Banten gitu ya, bro ya. Jadi buat teman-teman gitu kan, ya Bos Iwai membuat video ini gitu kan, karena beritanya ini masalah pagar laut gitu kan, ini viral dan beredar di mana-mana, bahkan itu pakar politik gitu kan, DPR segala macam mulai membahas ini, bro ya. Dan sampai sekarang ini belum ketahuan gitu kan, siapa pemiliknya, ya kan, siapa yang mager dan siapa yang memberi izin, ya kan, untuk memagar laut tersebut. Ini sampai sekarang belum ketahuan, bro ya. Jadi ya kan, wah, meskipun ada ciri-ciri katanya gitu kan dari para 9 naga segala macam tuh, ya kan, yang bahkan kita nggak ngerti itu 9 naga itu siapa aja yang ada di dalam grup 9 naga gitu kan. Tapi ini membuktikan gitu kan, sekali lagi, bahwa ini bukti daripada keserakahan, kemarukan, ya kan, ingin memperkaya diri sendiri daripada pejabat-pejabat di negara kita, bro ya. Sekali lagi, bro ya, Bos Iwai punya pendapat. Tentu saja ini bagian daripada keprihatinan Bos Iwai, bro ya. Iya kan, Bos Iwai punya pendapat, kalian juga pasti punya pendapat, bro ya. Silahkan ucapkan, semasih kita tidak lompat daripada menyindir sara gitu kan, menyindir suku, ras, agama gitu kan. Silahkan ucapkan, bro ya, karena Bos Iwai juga anti terhadap daripada hal-hal tersebut tuh, iya kan, ini sara segala macem agama. Bos Iwai juga menghindari itu, bro. Kita bicara tentang kebijakan publik gitu ya, bro ya. Karena sekali lagi gitu kan, yang punya potensi, yang punya kelebihan untuk nyolong duit negara itu cuman para pejabat publik, karena mereka punya wewenang. Yang punya potensi nyolong duit pajak rakyat itu cuman pejabat publik, karena mereka punya wewenang. Kita sebagai masyarakat nggak punya akses ya, bro ya. Makanya kita harus terus menerus kritik daripada kinerja pemerintah, ya kan, sebagai alarm tuh, bro ya, sebagai pengingat agar mereka itu jangan sampai sewenang-wenang dan lupa terhadap visi misi mereka sebagai pejabat, ya kan, seperti tercantum dalam undang-undang, yaitu adalah cerdaskan kehidupan bangsa, rawat fakir miskin, bro ya. Jadi sekali lagi gitu kan, Bos Iwai punya pendapat, kalian juga punya pendapat, bro. Silahkan ucapkan ya, bro ya. Oke, bro, cukup sekian, bro. Dah.